Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran home learning, pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5. Lesson 14, The Building of Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan KD, memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat mengenai giving advice using should or shouldn't disease bertema rumah sakit umum daerah. Dengan muatan materi, simple present tense, dan juga how to give advice, should or shouldn't. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama melalui WhatsApp dan yang kedua melalui live streaming menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk bertatap muka dengan murid walaupun kita dalam jarak jauh. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami penggunaan kalimat simple present tense. Yang kedua, dengan membaca kalimat, siswa dapat memahami penggunaan kalimat should or shouldn't. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, saya menggunakan tes berupa soal yang diberikan melalui aplikasi Google Drive, yaitu Google Formulir, dan juga melalui WhatsApp. Nah, dengan aplikasi Google Formulir ini, kita dapat langsung mengetahui nilai siswa yang akan dikirimkan melalui akun kita. Kemudian, pemberian tugas melalui WhatsApp dapat dikirimkan melalui WhatsApp kepada guru melalui jalur pribadi. Demikianlah sekilas pembahasan proses home learning yang akan saya laksanakan hari ini. Saran dan kritik kami tunggu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. And how about your family? Okay, I will. We are always in good healthy in this situation. Students, are you ready for study today? Okay, before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anybody knows what will we learn today? Today, we will learn about simple present tense and how to give advice using should or shouldn't. Hari ini, kita akan mempelajari tentang simple present tense dan penggunaan should or shouldn't. Nah, jadi hari ini ada dua materi ya. Yang pertama, first of all, we will study about simple present tense. Simple present tense. Simple present tense is a tenses that used to describe our activity in habitual and general terms. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan kita yang sedang dilaksanakan dan biasanya menjadi kebiasaan. Nah, sebelum kita masuk cara membuat kalimatnya, nah di sini ada subjek, kemudian kata kerja dan juga to be-nya. Nah, untuk subjek yang pertama itu ada I, you, we, they. Nah, jika kita menggunakan subjek ini, maka kata kerja yang digunakan adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan to be-nya itu menggunakan do. Nah, bagian yang kedua itu ada he, she, it. Nah, apabila subjeknya he, she, atau it, kata kerja yang digunakan itu verb is atau kata kerjanya ditambahkan s atau is di belakangnya. Kemudian to be-nya itu adalah does. Nah, di sini nih sudah menuliskan dua contoh kalimat simple present tense. Nanti setelah Miss berikan contohnya, kalian boleh memberikan contoh yang lainnya. Contoh yang pertama itu I go to school. Nah, I di sini sebagai subjek. Kemudian go ini adalah kata kerja bentuk pertama.
Kemudian to school, ini adalah objeknya. Jadi I go to school. Kemudian kata bentuk negatifnya dari simple present tense ini adalah I do not go to school. I do not go to school. Nah, kenapa di sini menggunakan do? Karena tadi di awal Miss sudah bilang bahwa apabila subjeknya I, maka to be-nya itu adalah do. Maka di kalimat ini menggunakan do. I do not go to school. Kemudian bagaimana jika kalimat tersebut dalam bentuk interrogatif? Kalimat interrogatif diawali dengan to be-nya dahulu, yaitu do. Do you go to school? Nah, ini adalah contoh dari kalimat simple present tense. Anak-anak, ada yang mau buat contoh yang lain? Oke. What is that? My father drinks coffee every day. Okay, that's good. My father drinks coffee every day. Ayah saya minum kopi setiap hari. Good. And then the next sentence is she reads a book. She reads a book. Dia sedang membaca buku. Coba perhatikan untuk kata kerja di sini. Ini menggunakan reads, di belakang kata kerjanya itu ada tambahan s. Mengapa? Karena di awal tadi yang Miss katakan, apabila subjeknya she, maka kata kerjanya ada tambahan s atau is di belakangnya. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya itu adalah she does not read a book. She does not read a book. Nah, to be-nya di sini does. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatifnya adalah does she read a book? Does she read a book? Nah, ini juga menggunakan does sebagai to be-nya. Nah, untuk kata kerjanya negatif dan interrogatif di kalimat yang kedua itu tidak menggunakan verb is lagi, tapi kembali menjadi kata kerja yang pertama. Oke? Any question? Okay, if don't question for this simple present tense, we will go to the next material. Okay, open your book on page 127. Buka buku kamu halaman 127. Already? Done? Okay, this is two dialogue. There are two dialogue 1 and dialogue 2. Read the following dialogue and act them out with your friend. Nah, jadi karena kalian di rumah, jadi dibaca sendiri-sendiri aja, tidak perlu sama temennya. Di sini ada 2 dialog, nanti kalian baca, kemudian hasilnya kalian kirimkan ke Miss Dian ya. Nah, kemudian di bawahnya, di sini ada kalimat-kalimat yang menggunakan should or shouldn't. Nah, sebelum dibaca kalimatnya, Miss akan menjelaskan sedikit penggunaan should or shouldn't. Nah, jadi should or shouldn't ini digunakan untuk memberikan saran. Should itu dalam bahasa Indonesia artinya sebaiknya, sedangkan shouldn't sebaiknya tidak. Nah, di kalimat yang pertama di sini adalah you should wash your hands before you eat. Nah, jadi kamu sebaiknya mencuci tangan kamu sebelum makan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, kita harus rajin mencuci tangan. Nah, kemudian yang kedua, you should wear a helmet when you ride your bike. Kamu harus menggunakan helm ketika kamu mengendarai sepeda. And the next page di halaman selanjutnya, you shouldn't ride too fast. You can hurt yourself. Nah, kamu sebaiknya tidak berkendara terlalu cepat. Kamu bisa menyakiti dirimu. Jadi di sini sarannya itu sebaiknya tidak, maka menggunakan shouldn't. And then the last sentence is
You shouldn't eat too many candies and chocolate. You can get a toothache. Kamu sebaiknya tidak makan terlalu banyak permen dan coklat karena you can get a toothache. Kamu bisa sakit gigi. Nah, di sini ada 4 contoh. 2 menggunakan shouldn't and 2 other, dan 2 lagi menggunakan shouldn't atau sebaiknya tidak. Okay? Any question? No? Okay, if there any question, I will ask to you. Okay. Aziz, coba make one sentence using simple present tense. Okay, I usually go to school by bike. Ya, ini sama seperti tadi contohnya go to school. Tapi terima kasih, bagus jawabannya. Okay, is there any question? Nah, apabila tidak ada pertanyaan, berarti kita beri kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 ya, ada simple present tense dan juga penggunaan should or shouldn't. Nah, untuk tugas kalian, kalian buka di halaman 127 yang tadi sudah Miss katakan. Jadi kalian baca dialognya, ada 2 dialog, kemudian divideokan dan kemudian dikirimkan ke Miss Dian. Nah, tugas yang satu lagi itu membuat 5 kalimat simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Jadi ada 15 ya, 5 positif, 5 negatif, dan 5 interrogatif. Oke. I think enough for today. Take care of our health. Don't go anywhere before the situation is well. Nah, jadi jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di rumah sebelum situasinya aman. Okay, I think enough for today. We will continue next week. Good morning, see you again and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.